Shalom, Shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk masuk dalam rumah Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pada jam pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Ganaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudari-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung, STH MM. Seminggu yang telah lewat, kita dikuatkan oleh iman firman dengan tema bukan hanya yang baik saja. Bahkan melalui perjamuan kudus, kita mengecap kemurahan Tuhan. Benarlah bahwa dalam tugas dan tanggung jawab, tidak ada yang dapat terlewatkan tanpa seizin dari Allah. Kita menghadapi suka dan duka dengan keyakinan Tuhan pasti melakukan yang terbaik dalam setiap kondisi yang kita alami. Dan kini, dalam persekutuan orang kudus, kita akan kembali disuguhkan oleh tema rohani dengan tema Tanyakanlah Kehendaknya. Jemaat disilahkan berdiri. Tuhan itulah Raja adanya, Ialah besar bumi gemetar, dua karuplah jadi tatanya, bangsa sekalian bunyikan pujian. Sion mulia itu rumahnya, karena dahsyatnya biar dunia takut dan penuh puji namanya. Disembah kiranya yang kudus adanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah bersamamu. Dan bersamamu juga. Kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 90 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Mazmur 90 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Mari bermazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu, Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu. Dan semarakmu kepada anak-anak mereka.
Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. amin. Oh, puang, puang pentilindungan, satu ring ku aloki puang, pitung puluh tanah katuangki kemarin deng karubuluna adai kanum bilang mintu aloki angki apa penakinawa lami pediai kamu sokana tu penangki ya kemelambi pasende batingki angki melate sende paiman angge tuki oh puang la mesai le mokomi oh puang alama setu taumi. Mari bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan sebagai perintah mengasihi dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Hatiku teduhkan diri, Tuhan tahu maksudnya. Ia Raja segenap alam, pemerintah dunia. Hatiku teduhkan diri, kasih Tuhanmu teguh, sabdanya anugerahku cukup juga bagimu. Mari kita melihat ke dalam diri kita sambil mengaku dosa kita. Apakah Anda seorang yang berdosa? Ya, aku adalah orang yang berdosa. Kita semua telah berdosa
dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Hanya Allah di dalam Yesus yang dapat mengampuni kita jika kita sungguh berserah diri padanya. Mari bersaat teduh sejenak, masing-masing mengaku dalam hati di hadapan Tuhan atas segala dosa. Suara Yesus ku dengar, hai beriak benar. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhatian. Jemaat Tuhan yang kekasih, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, bersyukur atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk memberikan tanda ungkapan syukur melalui persembahan. Dan kita dituntun oleh firman Tuhan yang terpilih dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ucap syukur dan pujian dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan namanya, masyurkan perbuatannya. Segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Nyanyikan mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan. Ajaib mujizatnya besar, dan namanya kudus benar.
kekal setia firman Tuhan, diingatkannya perjanjian sampai selama-lamanya, kekal setia firman-Nya kepada orang pilihan dengan 1000 turunan. Bersorak-sorak kaum pilihan keluar dengan kesukaan, berjalanlah ke Kanaan, ke negeri perjanjian, dan tanah kafir itulah menjadi tanah miliknya. Ajaiblah pemberian Tuhan, besar anugerah perjanjian, supaya kaum setialah memelihara hukum-Nya. Ya haleluya, bergemar dan puji Allah yang besar. Ucap syukur dan puji Tuhan dengan sembahyang dan berdoa, dan muliakan nama-Nya, masyurkan perbuatan-Nya, segala bangsa mendengar mujizat Allah yang besar. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ya, disilakan kepada paduan suara Mahanaim untuk memuji Tuhan.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan selanjutnya dari Amos pasal 5 ayat 6 sampai 7, lalu ayat 10 sampai 15. Kemudian dari Ibrani 4 ayat 12 sampai 16 dan dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai 31. Kita siapkan pada Alkitab kita masing-masing. Kalau bacaan kita sudah kita temukan, mari kita satu hati kita minta pertolongan Tuhan dalam doa agar hikmatnya dikaruniakan untuk bisa menerima firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Tuhan tahu bahwa kami membutuhkan tuntunan-Mu menjalani hidup ini. Ada banyak tantangan dan pergumulan kami hadapi. Karena itu, banyak kali dalam hidup ini kami tidak mengetahui kehendak-Mu. Karena itu Roh Kudus, Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami saat ini. Agar kami boleh melihat dan memahami
Apa kehendak-Mu yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini? Berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami semua boleh dituntunnya untuk meneruskan perjalanan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami, Bapa, kami telah setia mendengar Engkau. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita Amos pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, dilanjutkan ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Ayatnya yang ke-10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu tidak mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan selanjutnya terdapat dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Dipersilakan jemaat berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya.
mendengarkan berita Injil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Firman Tuhan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang laki-laki, saya ulangi, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah berita Injil. Amin. Firman-Nya kure semangat buang. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema "Tanyakanlah kehendaknya". Pekutanan itu Pak Poreyan Nepuang. Ada kalimat yang mudah-mudahan itu tidak asing bagi kita, yang selalu kita dengarkan dalam menjalani hidup ini, yaitu malu bertanya, sesat di ya, malu bertanya sesat di jalan. Karena itu tanyakanlah kehendak Tuhan supaya tahu, supaya tidak tersesat. Nah, ungkapan malu bertanya sesat di jalan ini selalu menjadi kalimat yang
membawa seseorang untuk selalu disupport supaya dalam menjalani hidup ini dia henti-hentinya bertanya. Bertanya berarti ingin tahu. Nah karena itu kalau ada anak-anak kita umur 1 tahun sampai 5 tahun itu sukanya itu selalu bertanya. Karena dia mau ingin tahu banyak. Jadi kalau kita tidak bertanya, diam-diam saja, ya tidak ada apa-apa yang bisa kita lakukan. Ya, karena itu bertanyalah, tanyakanlah kehendak Tuhan supaya bisa kita tahu apa Tuhan maksudkan dengan segala yang kita alami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan penting untuk kita renungkan melalui firman Tuhan ini, terutama melalui berita Injil dari Markus 10 tadi, ayat 17 sampai 31. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan dilarang oleh Tuhan untuk kaya? Tak karena perempuan matu kesugi itu tosarani. Saya percaya kita akan mengatakan Tuhan tidak larang kita kaya. Tetapi dalam berita Injil tadi, mengapa Tuhan Yesus begitu menekankan orang kaya sukar masuk surga? Bayangkan kalau dikatakan di ayat 25, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Bisakah itu? Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan dikunci tadi di ayat terakhir dalam perikop itu bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bisa saja unta itu masuk di lubang, melalui lubang jarum karena kuasa Tuhan. Tapi orang kaya dalam teks itu, berita Injil dari Markus 10 ayat 17 ke bawah itu dikatakan orang kaya memang sukar masuk kerajaan Allah. Mengapa? Dalam teks berita Injil itu dikatakan menekankan bahwa orang kaya sukar masuk surga. Nah, kita ke bacaan utama kita. Ada persoalan di sana sehingga orang kaya sukar masuk surga. Di berita Nabi Amos pasal 5. Kalau kita baca keseluruhan pasal itu, maka ternyata di kerajaan Israel Utara di bawah pemerintahan Raja Yerobeam saat itu, Yerobeam II, tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi. Situasi hidup orang yang ada di kerajaan utara saat itu sungguh makmur. Hidup aman. Tidak ada ancaman dari musuh. Ekonomi begitu berkembang dengan baik. Sehingga banyak orang menjadi kaya di sana. Keuntungan mereka berlimpah ganda dalam perdagangan. Orang banyak yang kaya. Tetapi mereka menggunakan kekayaannya dengan pamer kekayaan melalui pesta pora yang dilakukan tiada habis-habisnya. Di bidang keagamaan saudara-saudara pada saat itu di Israel Utara, upacara keagamaan juga dilakukan dan nampak meriah. Orang bawa persembahan begitu berlimpah-limpah. Tetapi justru di kitab Amos, keadaan itu dikritik oleh Tuhan melalui Nabi Amos. Bahwa di tengah perlombaan, bahkan perebutan untuk mencari hidup sejahtera, yang kaya tidak segan-segan memeras yang miskin, yang berkuasa memakai kedudukannya untuk menindas yang tak berdaya. Coba kita bayangkan. Jadi orientasi kekayaan mereka saat itu, kekuasaan yang dimiliki, digunakan untuk semakin menindas yang tak berdaya. Saudara-saudara sadar, dalam kehidupan ini bukan hanya soal uang kita kaya atau memiliki banyak harta. Tetapi ada orang kaya
ilmu, pengetahuan, kedudukan, kuasa. Semua itu tidak salah kita miliki. Silakan. Tapi tanyakan kehendak Tuhan di balik semua keberhasilanmu. Tanyakan kehendak Tuhan di balik semua yang akan dilakukan dalam hidup ini. Supaya apa? Nabi Amos menekankan, supaya kamu hidup. Artinya pada zaman Amos, situasi yang makmur itu membawa kepada kebinasaan. Tidak ada jaminan lagi untuk hidup. Karena itu Amos menekankan, carilah yang baik, lakukanlah keadilan, maka kamu akan hidup. Masih ada kesempatan untuk mengisi hidup itu, bertobat. Saudara-saudara, yang lebih menyedihkan saat itu, justru dalam keadaan makmur, semua orang mengabaikan keadilan sosial. Lalu Tuhan mengatakan kepada mereka, kamu itu semua sudah mengubah keadilan menjadi ipuh. Ipuh itu saudara, sesuatu yang sangat pahit, yang melukai dan menyengsarakan. Menyengsarakan orang lemah. Amos mengatakan semua itu jahat, keji. Dan ingat, itu akan berakhir pada malapetaka. Nah karena itu, apapun yang dicapai, apapun yang dinikmati, hendaknya menurut Amos segera meninggalkan yang jahat dan mencari yang baik. Dalam hal ini meninggalkan perbuatan ketidakadilan agar kamu hidup. Apa kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan itu adalah kebenaran dan keadilan. Itu Amos pasal 5 ayat 14 sampai 15. Keadilan berarti mewujudkan kesetaraan gender. Kesamaan, sama, diperlakukan sama laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak. Itu keadilan. Di dunia keagamaan di kerajaan Israel Utara pada saat itu, banyak orang tertipu dengan sikap yang dinyatakan oleh pemimpin umat. Di depan baik-baik, saleh, tapi itu bungkus luar saja dari yang sesungguhnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan praktek hidup kita? Mazmur 90 dikaitkan dengan Ibrani tadi, ya, Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16. Di sana ditekankan bahwa hidup kita ini sementara saja. Pemazmur 90 ayat 12 terang-terangan mengatakan kita mesti tanyakan kepada Tuhan. Kita mesti menghitung hari-hari hidup kita. Supaya kita apa? Beroleh hati yang bijak. Supaya kebijaksanaan kita itu nyata dalam perbuatan adil dan benar. Nah, karena itu dalam berita Injil tadi menarik sekali. Seseorang, tapi itu seorang laki-laki, dia datang kepada Yesus berlari-lari, lalu bertelut dan bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik." Lalu Yesus mengatakan, tidak ada manusia yang baik. Yang baik itu Allah saja. Tentu ada latar belakang Yesus menilai secara psikologi laki-laki yang datang itu. Dia tidak percaya Tuhan. Dia menanyakan kepadanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh kehidupan kekal? Jawab Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu mendapat hidup yang kekal. Orang muda itu mengatakan apa? Menjawab bahwa itu sudah saya lakukan dari sejak dulu. Tanda petik, dari sejak muda, tentu dari masa anak-anak dia sudah lakukan itu. Karena orang tadi itu orang muda.
Seorang PPGT barangkali kalau dalam gereja atau raja, dia punya harta banyak. Orang muda itu mengatakan pada saat Yesus sudah menjelaskan jangan membunuh dan lain sebagainya, dia mengatakan, wah semua itu saya sudah lakukan dari dulu sejak saya anak-anak. Lalu Yesus mengatakan apa? Satu hal lagi yang belum kau lakukan. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Respon pemuda itu adalah sedih dan kecewa. Karena memang banyak hartanya. Jadi itu yang membuat Yesus mengatakan sukar orang kaya masuk surga. Karena hatinya melekat kepada kekayaannya. Tidak menggunakan kekayaannya untuk kebaikan orang lain. Tidak pernah berbagi kasih dengan orang-orang miskin. Maunya kalau kita kaya harta, bagi-bagilah. Pedulilah kepada yang membutuhkan uluran tanganmu. Sugi kapaisanan pokadan nita ututungan na maruruna. Jangan karena kita banyak ilmu maka kita juga sudah bisa memanipulasi sesuatu karena kita sudah pintar. Nah, itu yang Yesus mau kritisi dalam kehidupan kita, baik di orang-orang Israel kerajaan utara maupun kita saat ini. Tidakkah kekayaan itu kita pakai untuk menindas yang lemah? Sehingga memang ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Saya pernah mendengar khotbah mengatakan begini, sebenarnya tidak ada orang miskin dan tidak ada orang kaya seandainya semua hal itu dibagi rata kepada semua orang. Tuhan buat segala-galanya sebenarnya cukup bagi semua orang. Tapi memang dalam hidup ini banyak orang yang mengambil banyak sehingga yang lain kekurangan. Nah, jadi konteks ketika apa yang kita miliki apapun itu, kalau kita tidak memanfaatkan untuk mencari kehendak Tuhan, itulah yang akan menyengsarakan kita. Jadi tidak dilarang kaya anak-anak Tuhan, silakan kaya dalam banyak hal. Tetapi gunakanlah kekayaanmu itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu ketika kita menerima banyak hal dalam hidup ini, selalu tanya sama Tuhan, apa mau Tuhan yang saya harus lakukan dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Jangan nanti sakit-sakit baru datang sama Tuhan, Tuhan saya mau Tuhan pakai. Pada saat sakit baru mau datang sama Tuhan. Karena apa? Sudah baru mau memahami bahwa sakit ini bisa sembuh kalau saya dekat sama Tuhan. Tuhan katakan apa? Dulu kau sehat-sehat, dulu kau kuat, kau tidak berikan kekuatanmu, kesehatanmu untuk saya pakai. Sekarang baru kau sakit. Jadi berbahagialah yang sakit sekarang ini tapi dari dulu melayani Tuhan. Berbahagialah. Karena semua yang kita lakukan dalam hidup ini, semua yang kita nyatakan dalam hidup ini, ingat, kita selalu diajar oleh kitab Wahyu bahwa semua itu dicatat dalam buku kehidupan. Tidak satu pun yang dilewatkan oleh Tuhan. Nah, karena itu sesungguhnya perilaku hidup yang dikecam oleh Tuhan kepada umat Tuhan yang sudah makmur di kerajaan Israel Utara, yaitu tidak memanfaatkan keberhasilan hidupnya untuk mencari kehendak Tuhan. Karena itu Amos mengingatkan mereka. Dan tentu kita juga hari ini diingatkan oleh Amos untuk segera berbalik dari cara yang jahat, berbalik mencari kehendak Tuhan. Mengapa? Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan tahu siapa yang benar-benar mencarinya. Karena itu penulis Ibrani menandaskan kepada kita bahwa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Dia adalah imam besar agung kita. Imam
itu penyambung lidah umat kepada Tuhan. Itu sudah diambil alih oleh Yesus. Dia adalah Imam Agung kita dalam zaman perjanjian lama. Sekali setahun imam besar itu masuk dalam ruang Maha Kudus. Hanya setahun sekali. Dan ketika imam besar itu masuk dalam tempat Maha Kudus, kakinya diikat. Jangan sampai di ruang Maha Kudus Tuhan mencelakakan dia karena melakukan sesuatu yang jahat. Orang tidak boleh masuk di ruang Maha Kudus selain imam besar. Dia yang berhak masuk di situ untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh umat. Apa yang umat sampaikan, termasuk persembahan-persembahan mereka itu disampaikan oleh imam besar di ruang Maha Kudus. Nah, kalau imam itu mati di dalam ruang Maha Kudus, tali tadi berfungsi, ditarik saja dari dalam, tidak boleh orang masuk. Ya, itu wilayah kekuasaan Allah. Nah, karena itu wilayah itu telah diserahkan kepada Yesus. Dan dalam kitab Ibrani tadi dikatakan, kita leluasa datang kepada imam agung kita. Artinya apa? Leluasa datang mencurahkan keberadaan kita. Segala yang terjadi dalam hidup ini, kita tanyakan kepada dia. Apa yang dia mau kita lakukan atas segala yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita ingat khotbah minggu lalu. Bukan hanya yang baik saja yang kita akan terima menjalani hidup ini. Tapi juga Tuhan izinkan. Tapi kalau dikatakan Tuhan izinkan, jadi yang buruk itu bukan dari Tuhan. Tapi dia izinkan permintaan iblis untuk menggocok Ayub contohnya. Demikian juga Tuhan izinkan ada saat-saat dalam hidup ini kita mengalami penderitaan, kita seakan-akan tidak mampu lagi menjalani hidup ini. Tuhan izinkan untuk apa? Untuk melihat apakah kita setia kepadanya. Termasuk apakah kita setia menggunakan berkat-berkat Tuhan yang dia berikan kepada kita untuk berpartisipasi dalam karya Allah, yaitu membangun solidaritas untuk mewujudkan keadilan dan melawan praktek-praktek yang menyakiti orang-orang tertentu. Karena itu, kita kembali pada diri kita. Apakah tindakan hidupku, apakah kata-kataku, gerakan tubuh kita? Tak secara karena pemapa adik tahu. Apalagi tindakan ketidakadilan. Mari kita kembali ke dalam hidup kita. Kita tanyakan apa kehendak Tuhan dengan kehadiran kita, dengan segala yang kita miliki, yang Tuhan berikan pada kita. Amin. Firman-Nya kita senantiasa diberkati. Kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, mari dalam menjalani hidup ini, karena kita terbatas, kita lemah, dan kehidupan kita di dunia ini juga sungguh terbatas fana adanya. Karena itu, senantiasalah datang kepada Tuhan, tanyakan apa kehendaknya yang harus kita lakukan. Amos menekankan kepada kita, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Tegakkanlah keadilan dalam segala perkara hidup kita. Amin. Kita akan bersama-sama menyaksikan pengutusan pelayan Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya atas nama saudara kita Junita Patadungan Salonga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kita dengarkan surat keputusan pimpinan Majelis Gereja atas pengangkatan saudari kekasih kita menjadi pelayan sekolah minggu. Keputusan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya nomor 11/2022
KPTS garis miring PMG garis datar JB garis miring GT garis miring 8 Romawi garis miring 2024 tentang guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengangkat guru sekolah minggu sebagai berikut: Junita P. Salonga. 2. Tugas guru SMGT pada diktum pertama di atas adalah: A. Melaksanakan keputusan Pleno Majelis Jemaat Biringkanaya. B. Melakukan pembinaan terhadap SMGT dan pengembangan SMGT. C. Menjalin hubungan kerjasama dengan majelis gereja dan OIG lainnya. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 Agustus 2024. Pimpinan Majelis Jemaat Biringkanaya, Sekretaris Frans Nurmianto Alokendek ditandatangani, Ketua Pendeta Manase Derandan STH ditandatangani. Tembusan kepada pengurus SMGT Klasis Makassar Timur, 2 Koordinator Wilayah 4 SMGT di Makassar, 3 Pengurus Pusat SMGT di Rantepao, dan yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Saudara Junita Patadungan Salonga telah diangkat dan ditetapkan sebagai pelayan sekolah minggu di Jemaat Biringkanaya Klasis Makassar Timur dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik, serta apapun yang saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara berdiri dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai pelayan sekolah minggu Gereja Toraja adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Ya, saya percaya. Berjanjikah engkau melaksanakan tugas sebagai pelayan sekolah minggu Gereja Toraja ini dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, kemajuan pemberitaan Injil, dan peningkatan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Berdasarkan jawaban saudara, maka saya mengutus saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai pelayan SMGT Jemaat Biringkanaya Klasis Makassar Timur dalam Gereja Toraja. Silakan duduk dan saya jemput jemaat berdiri. Kita menyanyikan Mazmur 134 ayat 3. Kiranya
dari Sion yang teguh, berkatnya pada jalanmu. Jemaat silakan duduk kembali. Dan saudara Junita berdiri dan berbalik ke warga jemaat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saudara kita ini sebagai kawan-kawan sekerja Allah melalui tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh mereka sebagai pelayan SMGT, dan bantulah serta dukunglah dalam doa dan karya sehingga saudara kekasih kita ini senantiasa giat di dalam pekerjaan dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara Junita Patakdungan Salonga yang kekasih, silakan. Saudara telah diangkat menjadi pelayan SMGT dalam Jemaat Beringkanaya Klasis Makassar Timur Gereja Toraja yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, kami menyambut saudara untuk tugas pelayanan dalam Gereja Toraja. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa, syafaat kita berdoa. Dimuliakanlah namamu Bapa Surgawi atas segala rahmat dan tuntunanmu yang boleh kami nikmati dalam persekutuan ini. Terima kasih Engkau telah memberi kesempatan begitu indah bagi kami bersekutu di rumah-Mu yang kudus. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, bahkan firman-Mu boleh kami dengarkan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Boleh melapangkan kehidupan kami menjadi persemaian dari firman-Mu, sehingga kehendak-Mu saja kami cari dalam hidup ini. Apapun capaian-capaian yang telah kami peroleh dalam hidup ini, atau apapun yang sementara kami cari dalam hidup ini, kiranya senantiasa kami tanyakan apa kehendak-Mu di balik semua itu. Terima kasih juga di hari ini Engkau telah memanggil seorang pelayan-Mu menjadi pelayan di wadah sekolah minggu Gereja Toraja di tengah-tengah Jemaat Beringkanaya Klasis Makassar Timur Gereja Toraja saat ini. Bagi saudara kekasih kami Junita Patakdungan Salonga yang telah Engkau panggil, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati sehingga dalam pelayanan yang boleh diterima dengan baik yang Engkau perkenan baginya, boleh mengambil bahagian untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Karena itu karuniakanlah kesetiaan kepada saudara kami Junita, sehingga dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Engkau berikan hari ini, boleh berbuah-buah lebat dan boleh menjadi pemberitaan kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu karuniakan Roh Kudus-Mu kepadanya. Beri semangat dan kegembiraan dalam sepanjang pelayanan yang Tuhan anugerahkan, sehingga saudara kekasih kami ini betul-betul boleh memberi diri dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu keberadaan hidup kami semua, terlebih sepekan yang Tuhan anugerahkan mulai hari ini. Kami akan kembali mengangkat tugas tanggung jawab masing-masing di pekerjaan, di rumah tangga, dalam keluarga, maupun di tengah-tengah persekutuan Jemaat Beringkanaya. Berkati kami semua ya Tuhan. Tolong Engkau senantiasa memberi hikmat kepada kami untuk dapat mengangkat tugas tanggung jawab tersebut dengan baik. Boleh mendatangkan kebahagiaan bagi diri kami dan juga sukacita bagi sesama kami. Terlebih pada hari ini Engkau telah memberi sukacita bagi saudara kekasih kami, Insinyur Oktavina Tanggo Elgio Mier Saputra.
boleh berulang tahun hari ini, pertambahan usia setahun Tuhan anugerahkan. Itu mungkin karena perkenanan Tuhan. Berkati dalam menjalani kehidupan selanjutnya dalam tugas tanggung jawab anugerah-Mu. Biarlah boleh mengisi hari-hari hidup mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Mereka terus berbuah-buah banyak dalam segala kesempatan hidup. Bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan mereka dalam minggu ini. Penuhilah sukacita mereka, membangun cinta kasih dalam keluarga. Sebagai orang tua kepada anak-anak, sebagai suami istri, biarlah kiranya mereka terus menikmati tuntunan dan kasih-Mu. Dalam merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka, mereka terus bersyukur. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang juga menikmati berbagai keberhasilan, mendapatkan pekerjaan, boleh naik pangkat atau golongan, boleh menyelesaikan studi, sembuh dari sakit penyakit. Ya Bapa di sorga, berkati kesuksesan yang diraih. Biarlah dimanfaatkan untuk terus mencari kehendak-Mu dalam hidup ini. Dan mereka senantiasa bergembira dapat meraih kebaikan-kebaikan Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau tahu keberadaan kami. Ada yang dalam kelemahan tubuh kami doakan, baik yang sakit dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Nyonya Yohanes Salmon rencana operasi di rumah sakit Pelamonia, Bapak Roni Sampelintin pemulihan, Nyonya Ripka Panggalo adik sepupu Ibu Pince Rasinan dirawat di rumah sakit Wahidin, Ibu Damaris tante dari Bapak Yohanes Toban dirawat di rumah sakit Wahidin, Ibu Barnece Pongtuluran, ibunda dari Bapak Fransoni Patiung, pemulihan pasca operasi di rumah sakit Primaya. Orang tua kekasih kami Ibu Petronella Noya dirawat di rumah. Bapak Victor Patiung kakak dari Bapak Fransoni Patiung dirawat di ICU Rumah Sakit Wahidin. Dr. Fidia menantu Ibu Rita Salurante dirawat di Malang. Oktaranu anak dari Bapak Daniel Kasih pemulihan setelah operasi di Jayapura. Kami doakan orang tua kami Bapak Yakob Daud dirawat di Rumah Sakit Siloam. Kami doakan saudara dari Bapak Agustinus Patandianan yang selesai operasi. Kami doakan saudara dari Bapak Joni Lindang yang dirawat di kamar ICU di Papua. Juga kami doakan Letesia Lapuk Tonapa, keluarga dari Bapak Simon Sulo yang dirawat di rumah sakit PCC. Kepadamu Bapa kami serukan mereka. Kami percaya Engkau sumber kesembuhan. Engkau berkuasa memberi jalan keluar dari setiap perawatan yang sedang diterima oleh orang-orang yang kami kasih ini. Biarlah kiranya Engkau berperkara di dalamnya, memberi kesembuhan sejati. Dan segala yang mereka butuhkan untuk mencari kesembuhan, aturlah ke tengah-tengah keluarga, biar itu menjadi obat manjur bagi orang tua saudara dan anak-anak kekasih kami ini. Berdoa bagi yang berduka cita. Kami doakan Ibu Satri Pulung atas meninggalnya adik sepupu almarhum Soni Manguling. Kami doakan keluarga Aris Limbong atas meninggalnya Bapak Yohanes Limbong di Bau-Bau. Kami doakan keluarga Aris Rante atas meninggalnya Om terkasih HS Patibang di Sudiang. Dan kiranya keluarga semua ditopang oleh Tuhan dalam menjalani kedukaan ini. Biarlah kiranya orang tua saudara-saudara terkasih dalam duka cita yang mendalam, Tuhan tetap hadir menghibur mereka, menguatkan, menjalani kedukaan ini. Ya Bapa di sorga juga menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu yang akan dilangsungkan dalam pekan ini. Biarlah kiranya Engkau menolong hamba-hamba-Mu untuk melaksanakannya. Berkati keluarga yang dipersiapkan untuk menerima ibadah-ibadah
secara khusus pelaksanaan ibadah syukur bulanan PWGT Jemaat Beringkanaya yang akan dilaksanakan pada Selasa 15 Oktober. Tuhan kiranya memberkati, biarlah semuanya boleh dilaksanakan dengan baik dan boleh mendatangkan kebahagiaan dalam hidup persekutuan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan di jam 9 ini. Tuhan terus berkati kami semua, beri semangat-Mu untuk terus melayani Tuhan dan sesama kami dengan baik dalam setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan serahkan. Ya Tuhan, kiranya persembahan kehidupan kami dengan segala berkat-Mu boleh layak di hadapan-Mu Engkau pakai. Karena itu kuduskanlah semua itu untuk dapat diperankan dalam pelayanan Tuhan dalam gereja Toraja bahkan jemaat Beringkanaya. Berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami, Tuhan berkati kami untuk mengelolanya bertanggung jawab dalam hidup kami, sehingga semuanya bermanfaat untuk kehendak Tuhan. Jika ibadah ini boleh selesai Tuhan, kami mohon Engkau melindungi kami di jalan ketika kami kembali ke rumah masing-masing. Biarlah kiranya Engkau menaungi kami dengan sayap kasih-Mu, sehingga kami boleh pulang tidak kekurangan sesuatu apapun, dan tuntunan-Mu tetap kami nikmati dalam hari-hari di pekan yang baru ini. Ya Bapa di sorga, berdoa untuk bangsa negara kami, ciptakan kedamaian di dalamnya. Pakailah pemerintah kami menjadi alat-Mu mengatur pemerintahan di tengah-tengah bangsa ini, untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami. Inilah sukacita kami. Inilah keluh kesah hidup kami. Kami bawa kepada-Mu. Engkau menyempurnakannya permohonan kami ini. Karena kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, penekanan warta dan warta tambahan. Warta tambahan yang pertama, ibadah PWGT kelompok 5 hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 di rumah Ibu Yosandi Tarra Salulinggi jam 18 atau jam 6 sore, digabung dengan ibadah KRT. Alamat NTI Jalan Pelamboyan, Blok DF 16. Yang berikutnya, ibadah PWGT di kelompok 2 pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 di rumah Ibu Tabita Tiku dan Ibu Sriani Pawane, di warta tertulis pukul 18 atau jam 6 sore, seharusnya ibadah pukul 17 atau jam 5 sore. Atas nama Majelis Jemaat menyampaikan kepada anak kekasih kami atau saudara kami Yunita Patadungan Salanga yang sudah diutus pada hari ini menjadi pelayan SMGT Jemaat Beringkanaya. Penekanan warta. Untuk PWGT pada tanggal 15 Oktober 2024 hari Selasa akan diadakan ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Beringkanaya pada pukul 16 atau jam 4 sore di gedung gereja Jemaat Beringkanaya. Demikian warta tambahan dan penekanan warta untuk kita ketahui bersama. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah,
Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memilih dan melakukan ibadah yang benar sesuai kehendak Allah. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dari Amos pasal 5 ayat 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api dan memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Yesus pimpinlah ke negeri Baka dan berjalanlah di muka, kami ikut dengan suka di perjalanan. Tuhan beri iman, berilah kami pun tahan berteguh. Jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa, jalan susah jadi jalan terang. Saudara-saudara, pergilah, jalani kehidupanmu dan selalu bertanya kepada Dia. Manakala ada hambatan menghalangi jalanmu, Dia pasti berkenan memberikan solusi terbaik bagimu. Tuhanlah penolongku, Dialah jurumudi kehidupanku. Karena itu arahkan hidupmu, hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah saat ini, jemaat Tuhan mari melakukan tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Tersembunyi ujung jalan hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasib